Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 38. Memang tidak ada pilihan lain bagi Hai Hai kecuali menerima usul baru agar pernikahan dilangsungkan dulu sebelum dia pergi meninggalkan puncak awan kelabu tempat tinggal Kim Mo Sianko itu. Pernikahan yang sangat mendadak ini dirayakan dengan sederhana. Bahkan tak sempat lagi mengundang tamu jauh, juga wakil Dalai Lama tidak mungkin dapat diundang. Yang diundang hanya penduduk dusun di sekitar pegunungan Ningjingsan saja dan perayaan dilaksanakan secara sederhana namun cukup meriah. Yang menemani Hai Hai hanyalah Han Xiong seorang. Pemuda ini menjadi semacam hiburan bagi Hai Hai, yang menganggap sahabat ini seperti saudara sendiri. Dan Han Xiong juga menemani Hai Hai dengan kesungguhan hati karena di dalam hati Han Xiong memang amat kagum dan sayang kepada Hai Hai. Para tamu yang terdiri dari penduduk dusun di pegunungan itu tentu saja bergembira ria di jamu masakan yang lezat dan arak wangi sehingga belum sampai tengah malam. Para tamu sudah banyak yang mabok lantas mereka pun berpamit meninggalkan tempat pesta setelah memberi selamat kepada sepasang mempelai dan kepada Kim Mo Sianko dan Ibu Mayang. Han Xiong juga mewakili pengantin pria untuk membalas pemberian selamat itu. Akhirnya semua tamu sudah meninggalkan tempat pesta dan sepasang pengantin lalu diarak memasuki kamar pengantin. Dalam kesempatan terakhir ini, Han Xiong sekali lagi memberi selamat kepada Hai Hai dan Mayang. Kiong Hi, selamat, sekali lagi, katanya gembira. Semoga Tuhan memberkahi kalian dengan kebahagiaan abadi. Mayang hanya menunduk tersipu malu, akan tetapi Hai Hai memandang sahabatnya itu dengan sinar mata haru. Han Xiong, engkau adalah sahabatku yang paling baik. Terima kasih untuk segalanya. Sepasang pengantin itu didorong memasuki kamar yang segera ditutup, kemudian semua orang meninggalkan kamar itu. Para pelayan lalu sibuk membersihkan bekas pesta. Kim Mo Sianko dan Ibu Mayang yang merasa lelah sekali setelah tadi menerima tamu juga segera beristirahat di kamar masing-masing. Sekalian hendak menyembunyikan keharuan mereka karena begitu memasuki kamar masing-masing. Kedua orang wanita ini langsung menangis terharu mengingat betapa gadis yang mereka kasihi itu sekarang telah menjadi istri orang dan memulai suatu kehidupan baru. Rasa haru dan bahagia membuat mereka diam-diam mencucurkan air mata. Sepasang mempelai itu telah berganti pakaian. Sambil bersembunyi di balik tirai, Maya melepaskan pakaian pengantin lalu mengenakan pakaian tidur yang tipis, sedangkan Hai Hai juga telah mengenakan pakaian biasa. Sekarang mereka duduk bersanding di pinggir pembaringan. Mayang menunduk, tersipu malu. Gadis yang biasanya lincah jenaka dan sangat tabah itu kini tidak berani berkutik, tidak berani bersuara, bahkan juga tak berani mengangkat muka memandang wajah suaminya. Hai Hai juga duduk dengan muka kemerahan karena tadi dia agak terlalu banyak minum arak ketika menerima penghormatan dan ucapan selamat, akan tetapi dia pun tersipu, kehilangan akal, salah tingkah dan jantungnya berdebar penuh ketegangan. Terbayanglah semua pengalamannya dengan para wanita pada masa lalu. Baru satu kali hubungannya dengan wanita benar-benar hampir melanggar batas, yaitu dengan Kok Huilan, janda muda yang tubuhnya semerbak harum seperti bunga itu. Juga pada waktu dia hampir diperkosa wanita cabul Ji Sun Bi. Selain dua kali pengalaman itu, belum pernah dia berhubungan dengan wanita sampai ke hubungan badan, kecuali hanya bermesraan luar saja. Kini dia berdebar penuh ketegangan dan kebingungan ketika menghadapi seorang gadis yang mulai saat itu sudah menjadi istrinya, yang akan menyerah sebulatnya kepadanya dan dapat dia gauli tanpa ada orang yang melarang. Tanpa ada pelanggaran susila atau hukum apapun. Dia sama sekali tidak berpengalaman dalam hal itu. Karena sulit membuka mulut, hanya duduk bersanding di tepi pembaringan, Hai Hai lalu berdehem dua kali dan mengeluarkan suara tawa kecil untuk menarik perhatian istrinya. Dan usahanya berhasil. Mendengar suaminya berdehem lalu mengeluarkan suara ketawa kecil, Mayang khawatir kalau ada sesuatu pada dirinya yang tidak beres sehingga memancing tawa suaminya. Ia cepat memandangi pakaiannya kalau ada yang tidak beres, kemudian karena tidak menemukan sesuatu yang salah, dia pun mengangkat mukanya memandang. Dua pasang mata bertemu, bertaut dan akhirnya Mayang menundukkan kembali mukanya yang menjadi kemerahan, akan tetapi bibirnya menahan senyum. Manisnya, Mayang, suara Hai Hai terdengar gemetar dan hal ini terasa benar olehnya sehingga dia pun tidak berani melanjutkan. Mayang kembali menoleh dan kembali dua pasang mata bertemu pandang dan bertaut. Hai Hai, Mayang berbisik, lalu cepat dibetulkannya. Hai Koko, Kanda Hai,
Ia cepat menunduk lalu dan mukanya semakin merah. Begitu merdu dan manisnya sebutan Hai Koko itu sehingga perasaan bahagia menyelinap di dalam kalbu Hai Hai. Tanpa disadari, tangan kirinya bergerak dan memegang pundak itu dengan sentuhan lembut. Mayang, engkau, sungguh cantik jelita dan manis bukan main. Mayang kembali menoleh tetapi kini dia tersenyum. Engkau perayu, katanya manja dan entah siapa yang mulai lebih dahulu. Tahu-tahu keduanya saling rangkul dan saling dekap. Ketika Hai Hai menciumnya, Mayang lantas menyambut dengan rintihan lirih. Mereka kini rebah dengan saling rangkul. Tiba-tiba Mayang bangkit duduk dan matanya yang sipit itu dibuka lebar memandang ke arah leher Hai Hai dan tanpa terasa dia mengeluarkan seruan lirih namun mengejutkan. Ih, Hai Hai juga bangkit duduk. Ada apakah, Mayang? Tangan kanan Mayang bergerak menangkap benda yang tergantung pada leher Hai Hai, yaitu mainan berbentuk kumbang merah yang tadi sempat berjuntai keluar dari balik baju Hai Hai. Ang, Hong, Cu. Mayang berbisik dan tangan kirinya juga mengeluarkan benda yang sama dari balik bajunya. Kini giliran Hai Hai yang tersentak kaget. Sekali tangannya bergerak dia telah merampas dua buah benda itu dari kedua tangan Mayang. Lalu dia membandingkan dua buah benda itu. Persis sama, Mayang, suaranya terdengar gemetar dan wajahnya pucat sekali. Dari mana engkau mendapatkan benda ini? Dari ibuku. Baru tadi ibu memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Benda itu, tadi ibu menyebut Ang Hongcu, si kumbang merah, kata ibu itu peninggalan ayah kandungku. Ayah kandungmu? Ya Tuhan! Tiba-tiba saja wajah Hai Hai menjadi semakin pucat dan seluruh tubuhnya menggigil. Mayang terkejut bukan main melihat keadaan Hai Hai itu. Kenapa, Hai Koko? Kenapa? Dan dari mana engkau bisa mendapatkan benda yang serupa benar dengan peninggalan ayahku? Dari mana engkau dapat memiliki Ang Hongcu? Mayang, Hai Hai menggeser duduknya lebih menjauh agar tubuhnya tak menyentuh tubuh Mayang. Mayang, kau, Ang Hongcu, dia ayah kandungku pula. Sepasang mata yang sipit itu terbelalak, muka yang manis itu menjadi sepucat mayat lalu terdengarlah suara melengking tinggi dan nyaring dari mulut itu. Lengkingan yang keluar sebagai jeritan dari dalam. Kedua tangan itu merenggut dua buah benda itu dari tangan Hai Hai, kemudian tubuh itu bergerak melompat turun dari atas pembaringan dan berlari menerjang pintu kamar sehingga terbuka dan Mayang pun berlari keluar. Mayang! Dengan tubuh masih menggigil Hai Hai juga melompat turun. Ang Hongcu! Ang Hongcu! Huhuhu! Sambil menangis sesenggukan Mayang berlari keluar dan hampir saja dia bertabrakan dengan gurunya dan ibunya yang sedang berlarian menuju ke kamarnya. Dua orang tua itu terkejut ketika mendengar pekik melengking tadi dan keduanya sudah berlari keluar dari kamar masing-masing menuju ke kamar pengantin. Mayang, ya Tuhan, ada apakah, Mayang? Ibunya segera merangkul putrinya dengan wajah penuh kekhawatiran. Kim Mo Sian Kou memandang muridnya dengan alis berkerut dan sepasang mata tajam penuh selidik. Dan pada saat itu pula Kim Mo Sian Kou juga melihat bayangan Han Xiong berkelebat. Pemuda ini juga sudah keluar dari kamarnya dan terkejut oleh jeritan Mayang tadi. Kini, melihat Mayang menangis dalam rangkulan ibunya, Han Xiong cepat melompat dan lari ke arah kamar pengantin untuk melihat Hai Hai. Mayang, berhentilah menangis dan katakan ada apa? Ibunya menggoyang-goyang tubuh putrinya yang masih terseduh-seduh menangis sambil merangkulnya. Tenanglah, Mayang. Apakah engkau tidak malu menjadi gadis cengeng seperti ini? Mana kegagahanmu? Kata pula Kim Mo Sian Kou. Mayang segera melepaskan rangkulan pada ibunya, kemudian menoleh dan memandang Subonya dengan air mata bercucuran. Subo. Sekarang dia menubruk Subonya dan menangis di pundak Kim Mo Sian Kou. Gurunya terheran-heran, juga terkejut melihat sikap muridnya seperti kanak-kanak itu. Mayang, engkau kenapa? Mayang anakku. Ibunya berkata dengan hati bingung dan khawatir sekali. Mayang kembali melepaskan rangkulan pada gurunya dan kini menangis dalam rangkulan ibunya. Ibu, huhuhu, ibu, Subo, bunuh saja aku, ibu, huhuhu. Engkau kenapa, Mayang? Ada apakah? Ibunya semakin khawatir. Mayang segera menjulurkan kedua tangannya yang sejak tadi menggenggam dua buah benda kecil itu. Ang Hongcu, dia, Ang Hongcu, katanya dengan suara terputus-putus akibat isak yang menyesak dadanya.
Kini ibunya terbelalak, lantas mukanya berubah pucat. Ang Hongchu, apa maksudmu? Dan kenapa benda itu kini menjadi dua? Dari mana yang sebuah lagi? Dia, putra Ang Hongchu. Dan kini Mayang terkulai, pingsan dalam rangkulan ibunya. Dua buah benda itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke atas lantai. Kim Mo Siankou cepat-cepat mengambil dua buah benda itu. Ketika para pelayan mulai berdatangan, Kim Mo Siankou memberi isyarat dengan tangan agar mereka cepat pergi dan kembali ke kamar mereka. Para pelayan tidak berani membantah walaupun mereka menjadi terheran-heran melihat nona mereka menangis, menjerit-jerit dan kemudian pingsan itu. Mereka tak bisa mengerti mengapa nona mereka yang menjadi pengantin bersikap seperti itu. Sementara itu, ketika Han Xiong memasuki kamar pengantin yang pintunya terbuka lebar, dia melihat Hai Hai duduk di tepi pembaringan seperti sebuah patung. Pemuda itu duduk dengan mata terbelalak, mukanya pucat dan penglihatannya nampak kosong. Han Xiong cepat memegang kedua pundak Hai Hai. Hai Hai, sadarlah, apa yang sudah terjadi? Ada apa dengan Mayang isterimu? Tanpa disengaja Han Xiong memandang ke atas pembaringan dan jelas bahwa tempat itu belum pernah dipergunakan. Bantal, selimut dan tilam sutra itu masih rapi, belum kusut seperti kalau sudah dipakai tidur. Karena pundaknya diguncang keras oleh Han Xiong, Hai Hai seperti baru sadar. Dia pun menghela napas panjang, lalu dia memegang kedua lengan sahabatnya. Kedua matanya basah. Engkau menangis? Han Xiong hampir tidak percaya. Akan tetapi dia melihat kedua mata itu basah dan berlinang air mata. Hai Hai mengusapkan mukanya pada kedua pangkal lengan, lalu berkata dengan suara seperti orang dalam mimpi. Untung, sungguh Tuhan masih melindungi kami. Aih, Han Xiong, mengapa nasibku sekarang jadi seperti ini? Ataukah ini dosa orang tuaku? Hai Hai, katakan apakah yang telah terjadi? Melihat Hai Hai sudah tenang, Han Xiong melepaskan tangannya dan dia kini mundur, memandang wajah sahabatnya yang masih pucat itu. Han Xiong, dia adalah adikku. Kami seayah berlainan ibu. Mayang putri Ang Hongchu? Kini Han Xiong yang melongo keheranan. Hai Hai mengangguk, kembali menghela napas. Dia juga memiliki benda perhiasan itu, seekor kumbang merah, persis dengan yang aku punyai. Baru hari ini dia menerima dari ibunya sebagai hadiah pernikahan, peninggalan ayah kandungnya. Han Xiong jatuh terduduk di atas kursi. Bengong, kini mengertilah dia mengapa gadis itu tadi menjerit-jerit dan Hai Hai seperti arca. Dan dia pun mengerti maksud kata-kata Hai Hai yang mengatakan masih untung bahwa mereka masih dilindungi Tuhan. Jelas bahwa mereka belum melakukan hubungan suami istri. Apabila sudah, berarti dunia ini kiamat bagi mereka. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.